kemudian kami juga izin tim Gakum Kementerian Lingkungan Hidup segera turun ke Tangerang Selatan untuk melakukan pencermatan lebih detail, karena bagaimanapun juga berdasarkan Undang-Undang 18 2008 maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini, karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Meskipun kita berteman dengan Pak Wali Kota, tetapi landasan hukum tetap harus kita lakukan. Jadi itu langkah-langkah yang dilakukan kita bersama dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota juga sekiranya akan semakin menurunkan intensitas ke lapangan. Jadi tadi Pak Wali Kota sudah mengarahkan kepada Pak Sekda untuk memperbanyak turun ke lapangan ya Pak, untuk memperkuat penanganan sampah. Jadi Kementerian Dinas PU tadi juga menyiapkan biopori yang akan mengurangi sampah jatuh ke lapangan. Jadi kita maklumi 70% sumber sampah di Tangerang Selatan adalah dari pemukiman, sehingga pemukiman harus menjadi prioritas penanganan dari Pak Wali Kota ini. Saya rasa kita akan serius menangani bersama. Saya akan monitor terus hari-hari ini sampai seterusnya. Tim dari KLHK akan terus pantau penanganan sampah di Tangerang Selatan. Tidak boleh kemudian penanganan sampah ini mengorbankan lingkungan dan kapasitas kesehatan lingkungan masyarakat di Tangerang Selatan. Ini tadi yang dimaksud Menteri Lingkungan Hidup itu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ya Mas ya? Tahun 2008 itu ternyata undang-undang tentang pengelolaan sampah. Iya. Ini jarang banget dibahas ya sebenarnya. Undang-undang pengelolaan sampah, padahal kita tiap hari berhubungan dengan sampah ya kan urusannya. Mungkin karena ada kasus ini. Ini menarik teman-teman, karena ternyata ada ancaman pidananya untuk kepala daerah yang abai ya, yang lalai dalam menangani sampah. Yang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah Undang-Undang tentang pengelolaan sampah yang mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif di Indonesia, mencakup pengurangan sampah 3R Extended Producer Responsibility dan penanganan sampah, melarang pembuangan sampah sembarangan, terutama pendamping, serta menekankan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah ini ya, ini berarti turunannya ke pemerintah kota atau kabupaten itu berarti mereka harus menyediakan ya, menyediakan tempat pengelolaan, tempat pembuangan sampah akhir, atau mengelola sampah itu agar tidak menimbulkan masalah lingkungan ya kan. Betul. Artinya kan gitu ya Mas. Nah sekarang yang terjadi di daerah-daerah, oke di Tangsel dulu aja Mas, yang Mas Joni lihat seperti apa? Kalau di Tangsel mungkin karena yang diandalkan di TPA Cipecang, jadi sampah-sampah rumah tangga dibuangnya di situ. Mungkin kedepannya TPA kalau sudah perlu gimana penanganan di TPA Cipecang bisa seperti yang dikatakan Wali Kota setelah pertemuan dengan Pak Menteri, dalam jangka pendek akan dibangun di area sekitar atau perluasan di Cipecang. Kalau memungkinkan nanti buat alokasi di situ pembuangan sampah, kemudian kerjasama lintas daerah, karena di situ kan di dekat kota Tangsel ada Kabupaten Tangerang, ada Kota Tangerang. Kabupaten Tangerang, terus dia perbatasan lagi dengan sana itu Kabupaten Bogor dan Depok ya? Iya, nanti bisa dikomunikasikan oleh kepala daerah gimana membantu solusi penanganan sampah di Tangsel. Seperti mungkin membuang sampah ke tempat mereka, nanti ada konsinyasi atau kompensasi seperti apa ya. Terus mengelola sampah yang ada untuk menjadi energi listrik gitu. Dengan begitu energi listrik bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar TPA tersebut. Terlalu mulu-mulu nggak sih kalau ngomongin pengelolaan sampah terus jadi energi listrik itu? Iya kalau di kita nih sekarang. Kalau konsep kedepannya mungkin harus seperti itu ya Mas. Ya harus jadi, ya, oke. Kalau kita bicara idealnya ke depan. Iya, mau nggak mau harus diubah, dimanfaatkan sampah yang ada di lingkungan atau di TPA menjadi energi listrik, kan bisa menerangi atau membantu warga-warga sekitar TPA. Nah tapi nyatanya itu sudah ada yang melakukan itu belum
Satu daerah saja kasih contoh, kayaknya belum ada kan ya? Atau sudah cuman nggak maksimal juga, paling hanya sekecil gitu kan? Iya, kalau di yang pemanfaatan biogasnya gitu aja kan ya? Kalau di Jakarta, kalau sepengetahuan saya itu ada yang di Suntar atau di Cilincing gitu, itu kan mengelola sampah juga karena selama ini kan di Jakarta mengandalkan pembuangan ke TPA Bantar Gebang yang di Bekasi. Jadi akan dibuat di TPA di Jakarta yang tapi konon kabarnya yang di Cilincing itu malah diprotes warga juga kan? Iya, ya pengelolaan itu. Itu dilemanya kalau soal sampah, Mas. Jadi ketika dibangun di suatu tempat atau di dekat perumahan, ada warga yang menolak gitu karena kan baunya. Ya mungkin cari tempatnya kali ya, jangan di dekat perumahan juga kali ya. Iya. Lebih duluan mana itu pengelolaan sampah itu atau pemukimannya dulu nih? Iya, biasanya sih kan? Permukiman dulu, warga kan yang tinggal di situ, kemudian ada dibangun TPA gitu. Memang ya, jadi kebanyakannya ya di dekat pemukiman warga yang TPA tersebut. Nah, tapi kalau balik lagi ke Cipacang tadi, Mas, Cipacang itu misalnya diperluas gitu ya, diperluas itu masih memungkinkan nggak lahannya? Tapi apa iya kedepannya pasti akan penuh lagi kan? Iya. Kedepannya harus memperluas lagi. Iya. Apakah itu jadi solusi terbaik buat Tangsel atau seperti apa kalau menurut Mas Joni? Kalau menurut saya sih perluasan itu hanya solusi sementara aja. Sementara ya? Iya, jangka pendek. Nah, terus bagusnya kedepannya sih yang bagusnya ya itu tadi yang mengolah menjadi energi listrik, terus kerjasama lintas daerah, gimana menangani sampah di suatu daerah, terus daerah lain membantu gitu. Iya. Nah, pemanfaatan untuk jadi energi listrik ini itu tentunya butuh modal ya. Iya. Nah, daerah sepertinya kayaknya belum ada yang mengarahkan anggarannya ke sana ya, Mas. Iya, mungkin dikerjasamakan dengan pihak swasta. Oke. Jadi pihak swasta selain mengandalkan dari APBD-nya, kemudian mungkin minta bantuan ke pusat melalui APBN, bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam pembangunan TPA berbasis energi listrik. Tapi kenapa sih, Mas? Kayaknya kita tuh bermasalah banget ya sama sampah nih ya. Kalau Singapura itu dengan pulau yang hanya sekecil itu, dia kayaknya nggak punya TPA ya, nggak punya tempat pembuangan akhir sampah nih. Mereka langsung mengelola sampah itu dengan dibakar ya, dengan dibakar yang dengan suhu sekian ribu derajat itu. Terus ada pemanfaatan lain di samping itu. Kenapa kita nggak coba ATM saja sih sama mereka nih untuk sampah itu ya? Amati, tiru, modifikasi mungkin gitu kan? Kira-kira gimana? Iya, sebenarnya sih bisa meniru dari kota, misalnya kasusnya di Kota Tangsel bisa meniru daerah di Indonesia yang sukses dalam mengelola sampah. Contoh? Meskipun di emang udah ada ya yang sukses? Ya mungkin tidak sepelik masalahnya yang di Tangsel gitu, Mas. Jadi mereka itu kan manajemen sampah aja, Mas. Jadi mereka daerah semua pasti punya permasalahan sampah. Itu gimana mengelola, memanage soal sampah aja. Jadi supaya sampah itu tidak menumpuk di tempat-tempat sampah warga, perumahan, atau tidak di jalan-jalan. Tapi ini yang kejadian yang saya lihat langsung sebenarnya tuh sudah dipisahkan tuh. Ini ada sampah organik, ini ada sampah non organik, terus ada sampah yang residu ya. Betul. Karena udah dipisahin nih seperti itu. Nah, tapi ketika ngambil sampahnya jadi satu lagi mereka. Iya. Ya mungkin berarti kan belum beres kan kita tuh posisinya menangani sampah itu. Orang udah kita nih posisi kita buang sampah. Iya. Ini yang organik gue taruh gue taruh di organik. Gue buang sampah yang anorganik yang bisa di recycle gitu kan. Iya. Gue taruh yang di situ. Tapi ketika pernah suatu hari saya kejadian tuh. Ini sampah ini udah bener nih tempatnya, udah ada 3 lubang gitu kan. Tandanya gitu ya. Udah ada 3 tanda itu. Nah, terus pas diambil sama tukang sampahnya, tukang sampahnya masuk bawa kantong plastik gede gitu. Jadiin satu lagi ya, percuma dong kita udah misah-misah sampah, milah-milih. Iya. Tapi ternyata penanganan sampah oleh
pemerintah masih kayak gitu loh. Iya. Iya nggak? Mungkin edukasinya secara dari bawah sampai ke petugas-petugas pengangkut sampah itu. Ketika masyarakat sudah diberikan edukasi, kesadaran untuk memilah sampah, mana sampah yang bisa dijadikan pupuk, mana bisa dijadikan daur ulang itu. Nah, secara berjenjang petugas-petugas pengangkut sampah itu juga harus diberikan edukasi juga oleh. Ya harusnya kebalik gitu ya. Kalau menurut saya harusnya petugasnya dulu yang di ini dong, di training dong. Ini lo harus misahin sampah nih. Ini sampah organik masuk ke sini. Ini sama yang waktu itu saya lihat sih di salah satu titik di Jakarta ini gitu ya. Itu kayak gitu loh. Loh, ngapain gue tadi misahin sampah kalau ternyata dijadiin satu lagi gitu kan.